Pertanyaan pertama dari Yasmin, metode apa sih yang cocok buat remaja? Metode yang cocok untuk anak remaja itu adalah, kalau saya pribadi itu adalah mencarikan anak pertama ya maaf, tugas kita sebagai orang tua kepada remaja itu mencarikan lingkungan yang terbaik untuk remaja. Ketika lingkungan itu sudah baik, maka insya Allah akhlak mereka akan tertata. Terus ketika dia masih berbuat yang buruk, bagaimana cara kita dalam mengarahkan remaja? Kita ajak mereka untuk berpikir, dalam tanda kutip kognitif mereka yang kita arahkan. Apa dampak positif dan negatif dari perbuatannya? Lupa, apakah itu bisa berdampak pada mereka? Bisa. Kenapa? Remaja itu sudah besar, sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi lagi-lagi dia itu masih mempertahankan ego. Lah, bagaimana cara kita itu mematahkan ego mereka? Dengan cara apa? Maaf. Yang diajak untuk diskusi itu berarti bukan hanya satu orang, tapi juga signifikan other dari remaja itu. Terus yang kedua, semua yang kognitif. Maksudnya semua yang kognitif. Yang ketiga, yang teknik bermain, demonstrasi karya wisata. Kata Pak Jaris, yang punya peran penting dan utama dalam mendorong kognitif adalah bunda ya. Terus bagaimana jika sedari kecil si anak didikte sama ayah, bunda sama sekali tidak mau mengurusi si anak? Apakah ini juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif anak? Apalagi sang bunda ini mau menang sendiri, gak mau kalah sama anaknya, otomatis maaf. Rasa sayang anak itu berdasarkan darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Berarti apa? Karakter anak itu akan meniru, akan mencontoh siapa yang mengarahkan dia, siapa yang menyayangi dia. Otomatis ketika yang lebih sayang di sana itu sang ayah, otomatis karakter anak ini akan meniru sang ayah. Dan bagaimana jika karakter seorang bunda ini tidak EGP lah dengan anaknya? Berarti apa? Nanti bisa, kalau kiblat anak itu kepada ayahnya, dia sering berinteraksi dengan ayahnya, maka sifat-sifat ayahnya yang diambil. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sikap ibundanya yang IGP itu juga diikut oleh anak. Kenapa? Nah, mungkin dalam satu lingkungan itu anak hanya meniru satu orang. Kenapa dia hidup bersama? Jelas ya. Terus Reni, aku mau nanya, kalau orang tua sering mengajak anak ke tempat wisata edukasi seperti planetarium, museum, kebun binatang, dan kebun wisata bermain, Jatim Park, lebih wisata bermain dan mahal, apakah itu juga tidak baik atau malah lebih baik karena tempat wisata edukasi bukan wisata bermain? Maaf, ketika anak itu kontinuitas kita ajarkan atau sering kita kasih janji, maka cenderung anak itu akan menyimpan janji kita. Dan ketika kita tidak bisa menepati janji itu, maka dia akan kecewa. Loh Pak, apakah tidak boleh sih anak itu sering diajak ke wisata edukasi? Boleh, tapi kita harus tahu waktu dan keuangan kita nggak mungkin, maaf. Ketika kita keuangan masih mudah, kita kemana pun bisa. Tapi ketika keuangan itu sulit, yang terjadi apa? Maka anak akan meronta. Berarti apa? Kita boleh bermain ke wisata edukasi, tapi kita harus tahu waktu. Mungkin satu semester sekali atau 2 kali kita ajak, tidak apa-apa. Tidak kontinuitas, tidak setiap minggu keluar atau setiap awal bulan keluar, tidak. Kenapa? Anak itu nanti akan dititain di bahasa Jawanya, akan diingat-ingat. Kapan? Oh iya, waktu ini saya biasanya diajak ayah. Maka ketika dia tidak diajak keluar, maka dia akan kecewa. Loh bunda, biasanya setiap tanggal 5 saya selalu diajak keluar oleh ayah, kenapa kok sekarang tidak? Ya, makanya mengajar anak itu kita harus ajarkan yang baik. Kita keras, kita itu tidak mau keluar, itu bukan berarti kita tidak sayang kepada anak, tapi kita menata karakter pribadi ke depannya. Ingat, yang utama yang kita ajarkan itu adalah karakter bertanggung jawab. Jangan sampai anak itu tidak bertanggung jawab nantinya.
Mursalina. Mau tanya juga untuk perkembangan bahasa anak. Kita tahulah ya, kalau dalam aspek apapun termasuk bahasa, anak cenderung dengar terus niru gitu kan, apalagi sama orang terkena. Jadi gini, ada anak kelas 3 SD umur segitu kan lagi suka-sukanya main sama teman-temannya. Di satu sisi dia udah diajari di rumah dengan yang baik-baik, tapi pas pulang main ada aja kata-kata baru yang dapat, entah baik atau buruk. Lebih bahaya kalau itu buruk. Lebih lagi dia punya adik kecil umur 3 tahun, nah makin ditiru sama bocah, padahal di rumah udah diingetin kalau ini baik ini buruk, tapi gitu lagi. Jadi di sini kulihat kalau lingkungan luar lebih berpengaruh, jadinya terus gimana baiknya buatmu ngatasin anak ini. Anak itu sudah bisa berpikir kok, kita ajak dia berpikir mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Makanya seorang orang tua itu bukan hanya mencarikan pendidikan yang terbaik, tapi juga lingkungan yang terbaik. Ya, maksudnya lingkungan itu siapa? Teman. Lupa apakah orang tua itu melarang anak itu berteman dengan si A, si B, si C? Kita ajak mereka untuk berpikir apa nilai positif dan negatifnya. Jangan sampai anak itu terjerumus dalam lubang hitam. Halimatus. Rek mau tanya, bagaimana dengan anak yang dari kecil sudah dititipkan di panti dan orang tua tidak tanggung jawab pengasuhnya? Apakah masalah seperti ini berdampak buruk bagi kognitifnya? Lalu menurut kognitif seperti apa yang cocok untuk meningkatkan perkembangan? Tidak semua anak panti itu memiliki karakter yang negatif. Ketika pengasuh di panti itu telaten, benar-benar open, maka yang terjadi apa? Anak juga open. Maksudnya apa? Karakter anak itu meniru pengasuh yang ada di panti. Makanya untuk masa kognitif tergantung pengasuhnya itu baik atau buruk. Lagi-lagi ketika anak itu berbuat buruk, tetap yang kita hajar pertama itu adalah kognitifnya. Terserah bagaimana caranya, tekniknya seperti apa, sampai sendiri yang menentukan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.